Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Haji Marzuki Mustamar saat hol masayih di Pondok Pesantren Buntet Pesantren menyampaikan pentingnya pondok pesantren sebagai ujung tombak dan peranan mereka untuk bagaimana para santri-santri didudukkan pada porsinya sesuai dengan keahliannya. Banyak sekali yang memframing bahwa pondok pesantren adalah mereka-mereka yang tidak mempunyai pendidikan formal, lantas dibelakangkan dan tidak diberi porsi untuk bagaimana ikut berkiprah membangun bangsa ini. Justru malah mereka dibully. Bahasa Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah cukup jelas. Dulu yang berperan memerdekakan bangsa ini adalah peran pesantren dan para santri dengan pasukan Fisabilillah dan Hizbullah. Tentu saat ini sudah saatnya pemerintah untuk memperhatikan sungguh-sungguh peran pondok pesantren untuk ikut berkiprah dalam membangun bangsa ini. Tidak berpanjang lebar, mari kita simak bagaimana ceramah menggelegar di hol masayih Pondok Pesantren Buntet lewat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf, ini harga gambar Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadu yang masdarnya pakai isim masdar ijtihadan. Ijtihad itu mengoptimalkan potensi pikir. Mikir tenanan, belajar tenanan, ngaji tenanan, menyimpulkan tenanan, analisa sungguh-sungguh. Itu ijtihad, mujtahid. Nah, orang yang tiga-tiganya dilakukan semua, jahadu mujahadatan, ya. Jahadu jihadan, ya. Jahadu ijtihadan juga, ya. Kepada mereka lah Allah berjanji lanah yannahum subulana. Poso top, tahajud top, tapi nggak gelem apalan alfiyah, nggak gelem mutolaah, nggak gelem murojaah, ijtihadnya kurang, ya sulitlah lanah yannahum subulana. Top hafalannya, catat kesana kemari, beli kitab 5 lemari, tapi nggak pernah tahajud, nggak pernah tirakat, nggak pernah doa, nggak ada mujahadah, ya sulit lah mas. Lanah yannahum subulana. Ininya top, rohaninya top, tapi fisiknya lemah, nggak mampu melakukan jihadan. Ngaji 1 jam ngantuk, nutrisi kurang, ya kan? Diundang ke Cirebon nggak berangkat, ngeluh. Secara fisik nggak mampu jihad, dan yang nggak terjadi yang namanya lanah yannahum subulana. Quran luar biasa. Kapan dipakai madi, kapan dipakai masdarnya, kapan dipakai mudoreknya. Dan orang pondok ngerti begini. Sampean kalau nggak pernah di pondok, nggak dapat ilmu kayak begini-begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dua lagi contoh, biar warak sampean. Biar yakin kepada pondok. Kenapa saya kemana-mana mengkampanyekan pondok? Karena pondok lagi didiskreditkan. Bahkan ada keluarga kiai yang mungkin jenengan sudah ini berspeak up, teriak di medsos ini, pondok nggak perlu. Sungguh pendidikan pondok nggak relevan dengan kebutuhan negara. Ada nggak? Ada nggak? Belum lagi kadang yang melakukan pencabulan bukan kiai. Kadang hanya ada bimbel di Kalbar, bimbel, bukan kiai, bukan pondok. Sesekali sebelum pelajaran ada doa. Gurunya di bimbel itu melakukan pencabulan. Pemberitaannya pondok yang kena, pengasuh pesantren pencabulan.
Mereka masif menyerang pondok, masif memojokkan pondok. Maka jangan salahkan Marzuki kampanye untuk pondok. Dan memang nyatanya begitu. Kalaupun ada yang nyimpang, Buntet nggak pernah nyimpang, Gedongan nggak pernah nyimpang, Pendakerem nggak pernah nyimpang. Halo. Sarang nggak pernah nyimpang, Langitan, Ploso, Lirboyo nggak pernah nyimpang. Cuma namanya orang bikin narasi sengaja untuk menjatuhkan pihak yang di framing. Maka harus kita bangkit untuk menyelamatkan ilmu yang diwariskan ulama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai ini loh, orang yang nyata mewarisi ilmunya Nabi. Bukan hanya kepinterannya, bukan hanya akurasi pemahamannya yang mereka warisi, tapi semangat nasrul ilm itu juga ada di pesantren. Bayangkan, ngajar TPQ nggak dibayar, hanya murni semangat moga-moga dapat ridhonya guru. Itu hanya alumni pesantren. Nyemak Quran di musola-musola, soroban, nggak ada yang bayar. Itu alumni pesantren. Nggak ada alumni ITB terus nyemak Quran di musola, itu nggak. Halo? Ngajar madrasah diniyah, gajinya 150.000, yang sanggup hanya alumni pesantren. Semangat nasru, semangat menyebarkan ilmu tanpa pamrih, luar biasa. Luar biasa. Kalau pesantren diserang terus, akhirnya masyarakat menjauhi pesantren, yang ada hanya alumni kampus, nggak ada alumni pesantren. Apa para sarjana, master lisan sanggup TPQ tanpa dibayar? Madin tanpa dibayar? Nggak ada. Dan akhirnya ketika semangat nasrul ilmi mati, maka penyebaran ilmu juga mati. Kita nggak ingin itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Hadirin hamakumullah. Nabi Ibrahim koyok-koyok melafatkan sesuatu yang salah, tapi benar nggak salah. Peristiwa tadi malam, kalau tadi malam madhi mestinya, tapi Ibrahim melafatkannya pakai mudhari. Inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Nah, Ismail, tadi malam saya mimpi diperintah menyembelih kamu. Gimana nak pendapatmu? Kalau ngimpi tadi malam diceritakan pagi, harusnya mudhari apa madhi? Peristiwa mimpi tadi malam diceritakan paginya, harusnya kalau masa lampau madhi apa mudhari? Madhi kan? Ibrahim pakai mudhari, inni ara. Kalau madhi, inni ra'aitu. Apa enggak salah? Enggak. Kenapa? Karena yang dimaksud Ibrahim itu ngimpinya enggak sekali. Peristiwa masa lampau tapi berkali-kali, istimrar wa dawam. Itu disebut pakai fi'il mudhari. Inni ara, bukan ra'aitu. Sallu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Malaikat bersolawat itu dari dulu. Harusnya Qur'annya pakai madhi sallau, tapi Qur'annya pakai mudhari yusollun. Emang baru sekarang bersolawat kok mudhari? Wong dari dulu harusnya sallau, Quran pakai yusolun. Apa itu? Madhi pakai mudhari karena mereka sholawat dawam, terus-terusan berkali-kali. Yusholluna ala nabi, menerjemahnya sholawat. Malaikat senantiasa sholawat, nggak sekali toh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dan contoh lain masih banyak. Pokoknya yang benar-benar mewarisi ilmu itu para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Lalu harus mondok. Bukan hanya karena kiainya mendalami nahwu sorof yang memungkinkan menghindari kesalahan dalam memaknai. Lebih dari itu, nyata berkah, nyata barokah. Alumni pondok-pondok Arang atau manalah, Lasem, Lirboyo, Ploso, Benda Kerep, alumni pondok sini, dulu sebelum ada formal, mereka tamat sini nggak bawa ijazah formal. Daftar DPR nggak bisa, daftar PNS nggak bisa. Bisa Kiai? Dulu kan nggak bisa. Tapi apa alumni pondok pengangguran? Apa alumni pondok kerepotan makan? Enggak juga. Bahkan alumni kami itu banyak yang kuliah umum, ternyata yang membuat dia sukses ilmu dari pondoknya itu kuliah di Brawijaya, lalu sekarang punya yayasan madrasah. Brawijayanya nggak kepake. Kami pas ke baratnya Lampung itu, Bengkulu, itu ketemu anak pondok, alumni pondok kami, namanya Bokeng, nyebutnya Mas Bokeng. Itu di pondok khidmah aja, masak, bantu masak, namanya Bokeng. Pas saya ke sana sudah punya pesantren, jadi kiai. Di Lampung Timur, Pasir Sakti, ada anak pondok kami dulu biasanya nggali pondasi pondok, jarang ngaji. Saya ke sana dengan temannya sudah punya pesantren, 1000 santrinya. Lah kayak begitu loh. Pondok itu barokah. Ya memang gudikan tapi barokah. Dan nyata, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ini full dapat barokah ya lantaran kiai-kiai pondok. Saya alhamdulillah kiai. Dulu dipaksa Ki Mas Duki Mahfud menghafal Quran semalam 1 juz. Dan itu bisa. Kami setoran alfiyah semalam 50, itu bisa. Kami suruh apal Hizib Nawawi sekali baca Ki. Hizib Nasor sekali baca, suruh hafal. Gak masuk akal, tapi bisa. Dan sampai sekarang saya tetap mengamalkan Nasor, Nawawi, Khofi, Bahar, Hizib Gertak Macan, itu dari Makrus Ali. Dulu mengijazahnya Ki Makrus hanya membaca sekali tok. Gak boleh diulang, gak boleh direkam, gak boleh ditulis. Alhamdulillah karena dapat barokah. Sekali beliau membaca, kami ngacung, coba saya kiai, pas bener. Akhirnya diberikan ke saya. Pokoknya harus mondok, ada barokah. Ada barokah. Apa mana dipek mantu, Masya Allah. Jangan malah ngeritik. Apa gudikin tapi nggak nyumbang. Semangat nasru, semangat menyebarkan ilmu tanpa pamrih, luar biasa. Luar biasa. Kalau pesantren diserang terus, akhirnya masyarakat menjauhi pesantren, yang ada hanya alumni kampus, nggak ada alumni pesantren. Apa para sarjana, master lisan sanggup TPQ tanpa dibayar, madin tanpa dibayar? Nggak ada. Dan akhirnya ketika semangat nasrul ilmi mati, maka penyebaran ilmu juga mati. Kita nggak ingin itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke laptop. Apa kembali ke laptop? Hadirin rahimakumullah. Nabi Ibrahim koyok-koyok melafadzkan sesuatu yang salah, tapi benar nggak salah. Peristiwa tadi malam, kalau tadi malam mati mestinya.
Nabi Ibrahim melafadzkannya pakai mudhari. Inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Nah, Ismail, tadi malam saya mimpi diperintah menyembelih kamu. Gimana nak pendapatmu? Kalau ngimpi tadi malam diceritakan pagi, harusnya mudhari apa madhi? Peristiwa mimpi tadi malam diceritakan paginya, harusnya kalau masa lampau madhi apa mudhari? Madhi kan? Ibrahim pakai mudhari, inni ara. Kalau madhi, inni ra'aitu. Apa enggak salah? Enggak. Kenapa? Karena yang dimaksud Ibrahim itu ngimpinya enggak sekali, peristiwa masa lampau, tapi berkali-kali, istimrar wa dawam. Itu disebut pakai fi'il mudhari. Inni ara, bukan ra'aitu. Sallu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Malaikat bersolawat itu dari dulu. Harusnya Qur'annya pakai madhi sallau, tapi Qur'annya pakai mudhari yushollun. Emang baru sekarang bersolawat kok mudhari? Wong dari dulu harusnya sallau, Quran pakai yushollun. Apa itu? Madhi pakai mudhari karena mereka sholawat dawam, terus-terusan berkali-kali. Yusholluna 'alan nabi, menerjemahnya sholawat. Malaikat senantiasa bersolawat, nggak sekali doh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, dan contoh lain masih banyak. Pokoknya yang benar-benar mewarisi ilmu itu para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Lalu harus mondok, bukan hanya karena kiainya mendalami nahwu sorof yang memungkinkan menghindari kesalahan dalam memaknai. Lebih dari itu, nyata berkah, nyata barokah. Alumni pondok-pondok Arang atau manalah, Lasem, Lirboyo, Ploso, Benda Kerep, alumni pondok sini dulu sebelum ada formal, mereka tamat sini nggak bawa ijazah formal. Daftar DPR nggak bisa, daftar PNS nggak bisa. Bisa kiai? Dulu kan nggak bisa. Tapi apa alumni pondok pengangguran? Apa alumni pondok kerepotan makan? Enggak juga. Bahkan alumni kami itu banyak yang kuliah umum, ternyata yang membuat dia sukses ilmu dari pondoknya itu kuliah di Brawijaya, lalu sekarang punya yayasan madrasah. Brawijayanya nggak kepake. Kami pas ke baratnya Lampung itu, Bengkulu, itu ketemu anak pondok, alumni pondok kami, namanya Boking, nyebutnya Mas Boking. Itu di pondok khidmah aja, masak, bantu masak, namanya Bok. Pas saya ke sana sudah punya pesantren, jadi kiai di Lampung Timur, Pasir Sakti. Ada anak pondok kami dulu biasanya gali pondasi pondok, jarang ngaji. Saya ke sana dengan temannya sudah punya pesantren, 1000 santrinya. Lah kayak begitu loh. Pondok itu barokah. Ya memang gudikan tapi barokah. Dan nyata, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ini full dapat barokah ya lantaran kiai-kiai pondok. Saya alhamdulillah kiai. Dulu dipaksa Ki Mas Duki Mahfud menghafal Quran semalam 1 juz. Dan itu bisa.
Kami setoran alfiah semalam 50, itu bisa. Kami suruh apal hizib Nawawi sekali baca lagi, hizib Nasor sekali baca, suruh hafal, gak masuk akal, tapi bisa. Dan sampai sekarang saya tetap mengamalkan Nasor, Nawawi, Khofi, Ba'ar, hizib Bertak Macan, itu dari Muhammad Makhrus Ali. Dulu mengijazahnya Ki Makhrus hanya membaca sekali tok, gak boleh diulang, gak boleh direkam, gak boleh ditulis. Alhamdulillah karena dapat barokah, sekali beliau membaca, kami ngacung, coba saya kiai, pas bener, akhirnya diberikan ke saya. Pokoknya harus mondok, ada barokah. Apa mana dipek mantu, masya Allah, tambah top barokah ini. Perkara ada sisi kelemahan-kelemahan, monggo kita pikir bareng-bareng bersama perintah, juga boleh pemerintah. Bagaimana karena SPP-nya murah, kalau makan 3 kali berstandar gizi, apalagi berstandar MBG, Kiai Arwani bangkrut. Ya Kiai, kita SPP mahal, kasihan umat nggak mampu. Maka ayo DPR mikir, berapa Kiai? Idealnya sekali makan 10.000, kalau 3 kali makan 30.000, berarti uang makan minimal 900.000. Anak-anak bayarnya berapa Kiai? 300. Nah, pemerintah nomboi yang 600 gitu loh. Jangan malah ngeritik, opo gudiken tapi nggak nyumbang. Kalau ngeritik kok saya juga bisa. Terus jangan dihilangkan pesantren. Kalau pesantren hilang, you nggak bisa bikin pendidikan yang semurah dan semutu pesantren. Sekarang ada sekolah rakyat apa ya apa, itu teman-teman ngitung untuk sekian, mungkin 1.000 santri lah, itu anggarannya 1 bulan sekian miliar, banyak sekali. Yang itu andai untuk pondok salaf, dana segitu cukup setahun. Ya Kiai, iya, monggo dibikin sekolah rakyat. Tapi kalau sekolah rakyat per anak per tahun dapat sekian ratus juta, kok pesantren itu disubsidi per anak 5 juta gitu ya, Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo semuanya bertanggung jawab, jaga pesantren, melestarikan pesantren. Negara ini merdeka oleh kiai dan para santri. Pahlawan perjuangan, tentara rakyat atau apa dulu belum ada. Yang ada Hizbullah, yang ada Sabilillah, dan yang lain-lain. Mereka tentara santri bersama kiai, gak ada perang, ya mereka ngaji. Sesekali latihan. Mereka yang berjuang melawan penjajah Belanda, mengusir Belanda sampai Indonesia merdeka. Tapi nasib ya nasib pesantren, begitu besar jasanya untuk negeri ini. Sekarang alumni pesantren yang salah murni, boro-boro daftar dosen, daftar mudin itu loh nggak bisa. Sekedar hanya daftar, apa itu yang kemenak paling rendah itu apa? Enggak, yang ikut memberi penjelasan. Penyuluh alumni pondok salaf, ijazahnya dipakai daftar penyuluh itu loh enggak lah. Badan negeri ini dulu merdeka oleh kaum pesantren ngeten. Andai masih ada yang pejabat Jakarta tadi, itu pengen matur, pondok nggak minta banyak-banyak, akui keberadaannya. Pondok sah, ijazahnya sah, gurunya juga sah. Perkara alumni pondok yang Taman Alfiah Maknun belum ngerti tentang teknologi, terima dulu karena dia psikisnya baik, fisiknya juga baik,
ininya pinter wong apal alfiah, terima dulu, baru ada pelatihan tentang per-HP-an, teknologi, setengah tahun kan bisa juga. Nah masalahnya memang sengaja di portal supaya anak pondok nggak bisa masuk. Nyatanya sekolah umum pun setelah diterima di BUMN nggak bisa langsung kerja kok, masih ada pelatihan. Apa salahnya alumni sini Pondok Ploso Lirboyo Hiniah Murni diterima tapi nanti ikut pelatihan. Alumni pondok yang IQ-nya 130 ke atas, hafid Quran, apal alfiah, maknun, harusnya bisa masuk kedokteran. Ya gimana nggak punya latar belakang sains matematik, terima ujiannya di bulan Januari, nanti Februari pengumuman, ada waktu Februari sampai Agustus, diberi matrikulasi 7 bulan, pemadatan materi matematika, bahasa Inggris, IPA, 7 bulan selesai, siap ikut perkuliahan. Perkaranya itu bukan begitu, memang nggak mau dan sengaja ditutup, sehingga kita kaum pesantren kalau ingin masuk kedokteran susahnya bukan main. Satu sisi anak kiai harus ngaji, di sisi lain karena pengen kedokteran harus hafalan ini bahasa Inggris, matematika, bebannya tambah. Kasihan. Andai ada peraturan dari negara pesantren boleh daftar kedokteran, tenang aja kita ngaji, kita kuning, alfiah, segala macamnya, nanti tes ya tes, setelah keterima ikut matrikulasi pemadatan materi 7 bulan selesai. Dan di luar negeri begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alumni Pondok Indonesia keterima di Al-Azhar kedokteran boleh, tapi ikut matrikulasi. Ayolah Indonesia, bapak-bapak tadi semoga mendengar ya, tolong pesantren jangan diserang, jangan dipojokkan, malah yang kurang mestinya dibantu. Jasanya sudah besar, dan pesantren itu nggak pernah ikut penataran Pancasila P4. Negara nggak usah keluar dana biaya banyak untuk penataran P4, untuk nasionalisme. Otomatis kalau alumni salaf mesti NKRI, harga mati, tidak bisa tidak. Sudah, kenapa yang begini-begini enggak? Harusnya negara itu punya utang besar loh kepada pesantren. Kalau pesantren ngamuk, wes gak usah Pancasilaan. 30.000 pesantren, jutaan santri sakwaline anti NKRI semua, buyar. Perkara negara ini tetap kokoh kedaulatannya, NKRI-nya, ya karena ribuan kiai, ribuan pesantren semuanya NKRI, harga mati, tapi nggak pernah dapat apa-apa. Kalau mereka apel upacara setahun sekali 2 kali, kaum pesantren, kaum santri apel Pancasila setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat itu apel kesetiaan Pancasila. Mereka tahlilan, genduren, dikiran, yang dibaca pertama zikir la ilaha illallah, itu sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Mereka duduk rapi, berbaju yang baik, tertib, adab, itu sila kedua, yang adil dan beradab. Acara genduri, tetangga diundang semua, non muslim juga diundang kalau mau, kalau nggak mau diberi berkat. Nggak beda-bedakan suku agama, itu sila ketiga, persatuan Indonesia. Acara mau dimulai, kiainya yang sepuh sama ustadz yang muda musyawarah, yang kiai yang dawuh, nak sama imami tahlilnya nak, anaknya boten kiai, kami masih muda nggak adab kalau ngimam, jenengan mawon kiai. Kiainya bilang, aku loro untu, sampean yang imami nggih pun, tapi nanti mbah yai memimpin doa, ya salaman pakai musyawarah, tidak otoriter, tidak sakar PDW. Itu kebijaksanaan
permusyawaratan perwakilan sila keempat. Selesai acara doa, yang baca rawon 1 piring, yang tidur rawon 1 piring, banser yang jaga nggak ikut baca yo rawon 1 piring, imamnya rawon 1 piring, nggak dibeda-bedakan. Nanti pulang dibawain berkat satu-satu, nggak pernah ditanya, "Yu tadi baca apa enggak?" Kalau nggak baca nggak dapat, nggak ditanya mau baca mau enggak, ya dapat semua. Itu loh keadilan sosial bagi seluruh jamaah Kenduren. Kurang apa kaum pesantren setianya pada NKRI, setiap malam Jumat apel Pancasila, tapi nasib ya nasib. Kami mohon negara mengakui keberadaan pesantren, ijazah pesantren yang diakui, daftar PNS bisa, daftar BUMN juga bisa. Lalu kalau mereka yang ngajar di sekolah formal, gurunya bisa lulus P3K, yang bertahun-tahun ngabdi di pesantren harusnya punya kesempatan yang sama untuk bisa lulus P3K, biar nasibnya agak naik dikit lah. Kalau mereka yang ngajar di sekolah formal bisa sertifikasi, harusnya yang ngajar di pondok, ma'had ali, marhala awal, ula, daniyah juga bisa berproses dapat sertifikasi. Itu loh maunya kami begitu. Ojo wis gak nyumbang ngritik, ojo. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, pondok itu menjadi luar biasa karena merakyat. Di mana ada pondok didirikan, masyarakatnya dapat berkah, dapat rezeki. Tadi saya masuk di sini, ya, gara-gara haul ini, berapa ratus orang malam ini guyang-guyu dapat rezeki. Ada yang jualan cilok, ya, jualan macam-macam. Di mana ada pesantren, di situ ekonomi menggeliat. Pesantren salaf hulu untuk dakwah, gak ada niatan kiai nawaitu buat pesantren sebagai jaring untuk mendapatkan dana, tidak. Saya bikin pesantren yang jualan nasi tetangga boleh, bosnya punya jualan nasi boleh, tetangga boleh. Kita buat pesantren, baksonya, ciloknya, warungnya, tetangga boleh, kami juga boleh. Kita bikin pesantren yang fotokopinya kita boleh, tetangga juga boleh. Ketika haul rame-rame, masyarakat buka rumahnya, terima tamu, tamu 1 orang 100.000 boleh. Santri butuh laundry, tetangga juga boleh buka laundry. Dan tetangga ngaji di pondok biasanya majanan wal gratisu. Pondok itu seperti ini di mana-mana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kurang apa manfaat dan berkahnya pondok? Kok masih diserang-serang? Ayo, dapat ilmu yang benar harus lewat pondok. Pengen dapat ilmu bersanad sampai Nabi harus lewat pondok. Dapat ilmu yang barokah harus lewat pondok. Dan yang gak kalah penting, yai punya jaringan. Dan dengan mondok di sini, Bu, anaknya pinter, hafidhoh, hafal Quran, ranking 1, kepingin dapat menantu, matur aja pada Ki Arwani, ya, yai anak kami sudah umur 21, 22 tamat, selesai hafal Quran. Barangkali ada kiai nyari telepon, ketemu teleponnya Marzuki. Halo kiai, ini ada anak cantik begini, coba kirim fotonya, tag, tak tunjukin anak saya cocok. Oke. Itu kalau nggak lewat jaringan pesantren sulit. Sama nyari-nyari alamat saya sendiri juga sulit. Tapi barokahnya mondok di sini, kiai punya nomor HP saya, atau panitia punya nomor HP saya, segera berorawu. Sekali lagi, ayo tetap bersama kiai, ayo tetap bersama pesantren,
selamat akhirat, berkah dunianya. Penutup, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zaman yafirru fihi nas minal ulama wal fuqaha. Kelak di akhir zaman, umatku yang harusnya manut kiai malah menjauh dari kiai. Gara-gara menjauh dari kiai, Allah beri 3 musibah, 3 bala. Pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Kerja nggak barokah lagi ya sekarang ini. Dulu guru MI dengan gaji 200.000, anaknya kuliah, punya rumah, nggak banyak utang, dan bisa haji juga. Dulu guru kimia gaji 50.000, anaknya sukses, keluarganya sakinah, kadang bisa haji. Sekarang orang tuanya PNS, lulus sertifikasi P3K, bukan lagi 200.000, 8 juta setiap bulan. Cerai. Kata Kemenak, daftar di KUA, hakim pengadilan agama, sekarang ini setelah ada sertifikasi P3K, wajib naik, angka gugatan perceraian juga naik. Gimana wong duit banyak malah nggak sakinah? Apa itu? Tanda keberkahan dicabut. Anak berani pada orang tua, padahal dibiayai banyak, berkah dicabut. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan dhaliman. Gara-gara nggak manut kiai umat ini, Allah memberi penguasa pemimpin yang zalim. Tidak sedikit kampung santri lurahnya nggak sholat, tidak sedikit desa daerah santri Islam NU pemimpinnya Wahabi, bahkan punya pemimpin non Muslim. Kok bisa karena nggak manut kiai. Halo, ada begitu? Ada. Yang paling bahaya, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang awam seperti kita nggak ikut kiai, bisa-bisa mati kafir tanpa membawa iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi. Kok bisa? Sekarang aliran banyak, dan beberapa aliran itu sesatnya sampai murtad kufur. Ada aliran mengatakan haji cukup di Indramayu, ya kufur. Dulu ada aliran haji cukup di Sulawesi, di gunung apa, kufur, nabrak Quran ijma'. Ada aliran haji cukup di Jember dulu itu tawafnya, kufur. Dan wakilah perlu ditabayun lagi, katanya cukup di Tarim haji itu. Kalau iya ya kufur, karena menentang nasul Quran, menentang sesuatu yang mujma' alaih qat'i. Nah, orang awam ikut saja kan nggak tahu kan, gara-gara nggak ikut ulama, katut aliran sesat sampai kafir pun nggak tahu. Nabi membahasakannya mati tanpa membawa iman. Jangan jauh-jauh dari pondok, jangan jauh-jauh dari kiai. Apa-apa bertanyalah pada kiai, ngaji kepada kiai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada golongan yang anggap anjing halal, ada kiai, ada golongan yang mengatakan sholat nggak perlu 3, 4, 5 kali, cukup 3 kali. Ada, namanya Islam watu telu. Ada apa enggak? Ada. Israken, ada aliran sakti. Untuk dapat kesaktian harus zina sekian perawan, menghalalkan zina, murtad. Banyak loh aliran sesat yang kita itu nggak tahu itu sesat atau tidak. Daripada terjerumus, terjebak ada aliran sesat, mati kafir, mending kuncinya yang tidak sama dengan kiai nggak usah diikuti. Dan kiai-kiai itu secara umum terhimpun dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama.
yang nggak sama dengan NU secara umum nggak usah diikuti. Akhirnya demikian, semoga pondok ini senantiasa barokah, berkembang terus semakin besar, ianya, bunyainya, pengurusnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.